Baik, permisi Ibu. Ya. Perkenalkan, saya Monica Dava dan teman saya. Saya Lola Eka Putri, Bu. Di sini kami dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami izin untuk mewawancarai Ibu terkait itu analisis penerapan tata tertib sekolah sebagai bentuk penegakan hukum. Di matkul kewarganegaraan. Ini Ibu sebagai wali kelas ya, Bu? Kelas itu sebagai wali kelas, Ibu itu bagaimana dalam melihat kondisi kedisiplinan siswa di kelas, Bu? Terkait kelas yang Ibu bimbing itu, menurut Ibu itu bagaimana? Kalau kedisiplinan lumayan, anak-anak yang saya bina itu alhamdulillah anaknya cukup disiplin. Paling hanya ada 1-2 orang anak yang sedikit, bukannya kurang disiplin, tapi agak sedikit di luar dari aturan. Bagaimana komunikasi wali kelas dengan orang tua terkait pelanggaran siswa, Bu? Kalau komunikasi kita ada hubungan WA. Dari pihak. Dari pihak. Jadi kami ada wali kelas dengan mengumpulkan nomor-nomor wali. Kemudian kami ada grup walinya gitu. Nanti kalau ada anak yang terlambat atau apa gitu bermasalah, saya langsung hubungi wali. Untuk Ibu ini sebagai wali kelas kan, Bu. Bagaimana sih cara Ibu menangani siswa yang melanggar peraturan yang itu tadi itu, Bu? Supaya mereka itu nggak ngelakuin itu lagi. Supaya tidak melakukan hal yang sama ya. Ya. Oke, kalau pelanggaran seperti saya bilang tadi tidak terlalu yang parah gitu ya. Paling pelat, kalau untuk bolos tidak ada. Jadi pelanggarannya itu tidak kategori yang cukup fatal gitu akibatnya. Paling saya awalnya dinasehati dulu, besok jangan terlambat lagi. Kalau masih juga saya panggil orang tuanya. Baik, Bu, mungkin itu saja dari hasil wawancara yang ingin kami lakukan terhadap Ibu. Terima kasih ya, Bu, atas partisipasi Ibu dalam wawancara ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Bengkulu dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini kami ingin mewawancarai salah satu guru BK yang ada di SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Jadi selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Jarel Sarifah Florenza. Saya Yayang, Bu. Saya sendiri Bu Andrika. Jadi pertanyaan pertama itu, apa peran guru BK itu dalam menerapkan tata tertib sekolah? Kalau untuk peran guru BK seperti halnya di setiap sekolah kan memang sama, membantu untuk proses mendidik anak, membantu siswa, baik itu juga dalam kegiatan belajar atau kegiatan bermasalah dengan teman sebaya seperti kan. Jadi kalau untuk penerapan dan tata tertib ibaratnya seperti mengamankan serta membina siswa dan meringankan permasalahan mereka seperti itu. Apakah pendekatan yang digunakan lebih kepada hukuman atau lebih ke pembinaan? Pembinaan. Masalahnya kalau kita memberikan hukuman tidak menjamin hukumannya, karena kita akan membina sistemnya seperti itu. Teguran pertama kita membina, teguran kedua tidak juga, sampai batas ketiga masih seperti itu kita pikir skorsing. Kan kita ada prosedurnya seperti itu kan, skorsing pertama, kedua, dan ketiga. Kalau memang siswanya tidak ada perubahan, kita kembalikan ke orang tuanya kan, dengan catatan itu tadi surat menyurat administrasinya sudah dilengkapi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Nasrullah Fadil Ansyuri, mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, dan juga teman saya di Prodi Radikal. Kami di sini ingin melakukan wawancara terkait penelitian kami tentang analisis penerapan tata tertib sekolah sebagai bentuk penegakan hukum. Jadi kami ingin sedikit bertanya kepada Ibu tentang penegakan hukum di sekolah ini. Pertama tuh, apa saja tata tertib utama yang berlaku di sekolah ini? Kita banyak ya, kalian bisa lihat nanti di papan
siswanya ya harus dapat 7.15 sudah sampai di sekolah gitu. Tapi kalau di hari lain selain saja jam 7.15 itu 7.30 itu 7.15. Kemudian masuki yang pertanyaan kedua tentang bagaimana proses penyusunan tata tertib, bagaimana cara sekolah mensosialisasikan aturan Pakai sosialisasi kan mungkin langsung paling mudah aturan, ada aturan tertulis. Kemudian kalau siswa yang baru masuk itu kan biasanya kita kasih tahu kan bahwa kita punya aturan seperti ini dikerjakan, nanti ketika upacara ada pembina diingatkan lagi gitu kan, seperti itu. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan bagaimana mekanisme penanganan siswa yang melanggar tata tertib? Itu ada prosedur. Ya, jadi kalau selama saya jadi wakil siswa, sekarang saya ikut sertakan yang sapa pagi itu ada 3 orang guru, satu itu satu guru mana? Jadi guru mereka ini misalnya siswa ini kayak lipstick atau lipstick, kalau pakai lipstiknya tebal, hapus dulu, terus catat poin-poinnya, terus poinnya berapa. Itu langsung dapat poin. Iya, dapat poin. ada poin pelanggaran. Saya rambutnya panjang udah diingatkan kemarin gak juga dikasih poin lagi. Pokoknya selama dia belum mau potong rambut, poinnya nambah terus. Karena kita sekarang kan nggak bisa langsung potong rambut siswa terkait hukum tadi pelanggaran Ada lagi pertanyaan, apakah sanksi yang diberikan sudah efektif atau menimbulkan efek jerah? nggak efektif karena sekarang kita serba salah mau menerapkan disiplin yang tinggi mereka takut HAM tadi. Kemarin itu misalnya ya ditanyakan bagaimana cara agar siswa ini biar takutnya. Jadi kalau zaman saya dulu sekolah kan dulu langsung kasih razia nah sekarang nggak boleh. Katanya apa, kasih tahu dulu lewat lisan gitu. Anak-anak bisa kita mau ini ya razia rambut kan harus rapiin dulu belum kasih surat tertulis bahwa besok kalau tidak juga dipotong rambutnya akan dipotong oleh guru. Itu nggak boleh langsung juga. Nah, jadi harus diingatkan dulu 1, 2, 3. Susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nazozaya Satsabila Ansyori, mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, dan rekan saya. Saya Lola Eka Putri. Saya Yen. Nah, di sini nih kami akan melakukan sedikit wawancara tentang penelitian kami terkait analisis penerapan tata tertib sekolah sebagai bentuk penegakan hukum. Jadi sedikit kami mempertanyakan tentang tata tertib sekolah yang berlaku di SMA 8 ini. Pertama pertanyaan kami tentang apakah saudara tahu tentang tata tertib yang berlaku di sekolah ini? Tahu. Apa saja? Tata tertibnya dilarang merokok, dilarang bolos, datang ke sekolah harus tepat waktu. Ya. Menurut kamu nih, apakah aturan di sekolah ini sudah jelas atau mudah dipahami menurut pendapat kamu nih? Sudah. Nah, selanjutnya menurut kamu tata tertib apa yang paling sering dilanggar oleh mahasiswa? Dari siswa. Teman-teman kamu. Ya, teman-teman kamu yang sering kamu lihat. Merokok, bolos. Bolos. Menurut kamu mengapa sih masih ada siswa yang melanggar aturan? Kenapa? Mungkin karena suka sama pelajarannya atau gurunya. Oh, dari pelajarannya dari sukai atau Gurunya. Dari gurunya. Oke. Menurut pendapat kamu nih tentang sanksi bagi siswa yang melanggar itu bagaimana? Sanksinya masuk BK sama dapat poin pelanggaran sama panggil orang tua. Panggil orang tua. Itu tuh menurut kamu berat atau enggak? Iya. Kalau panggil orang tua nggak terlalu berat. Yang berat itu kena poin. Kena poin. Soalnya kalau kena poin, kalau lewat batas maksimal poinnya dikeluarkan dari sekolah. Oh, dikeluarkan dari sekolah. Boleh tahu? Oke.
Batas maksimal poinnya itu Batas maksimal poinnya 50. 50. Kalau buat sekedar hukuman-hukuman ringan kayak gitu masuk gak sama balance gak antara pelanggaran sama hukuman itu tadi? Lumayan, biasanya kalau yang datang telat kayak datang jam 8 paling disuruh bersih-bersih sekolah, kayak nyapu masjid atau mengut sampah. Oke. Kamu, apakah guru itu sudah adil dalam menegakkan aturan? Sudah adil. Berarti merata ke seluruh. Nah, menurut kamu dari tata tertib sama sanksi yang ada itu udah buat siswa tuh disiplin atau belum? Kadang ada yang langsung disiplin sama ada yang belum. Masih ada yang belum kena efek jera. Terus menurut kamu tuh apa yang perlu diperbaiki dari tata tertib di sekolah ini? Kan masih ada tuh yang belum jerah terhadap sanksi yang diberikan kepada sekolah itu. tata tertib yang menurut kamu masih berat, Iya, terlalu masih berat. terlalu berat bagi siswa itu. Ada nggak? Kamu lah. Menurut kamu sendiri? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Semua tata tertib menurut kamu benar-benar udah bagus gitu. Dan yang terakhir, apakah kamu setuju bahwa tata tertib penting diterapkan di sekolah? Penting. Nah, mengapa? Penting. Kenapa? Karena agar tidak banyak siswa yang melanggar sama membuat siswa lebih disiplin lagi. Oke. Di kelas kamu sendiri itu presentase yang melanggar sama yang mematuhi berapa? Yang- Kira-kira? Kebanyakan yang melanggar atau yang mematuhi? Yang mematuhi. Yang mematuhi. Oh, dari sekitar teman-teman sekitar juga. Oke ya, mungkin cukup sekian ya wawancara dari kami. Terima kasih ya atas waktunya ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.